warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palia Silma Zulina dengan NIM 1910207065, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya dari kelompok 4 yang jumlah anggotanya 8 orang dengan mata kuliah Evaluasi dan Diagnostik Kesulitan Belajar. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara proses pelaksanaan observasi di sekolah dari tahap awal identifikasi sampai ke tahap akhir, yaitu wawancara. Untuk minggu pertama, kami melakukan kunjungan ke sekolah yang sudah disepakati bersama, yaitu di daerah Lawang Agung, SD 015/11 Lawang Agung yang terletak di Sungai Bungur. Di sana, kami melakukan kunjungan ke sekolah pertama pada minggu pertama, dan kami melakukan kunjungan ke kantor kepala sekolah, di mana kami membawa surat izin yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua Jurusan, yaitu Bapak Harmalis, dan juga ditandatangani oleh dosen mata kuliah Evaluasi dan Diagnostik Kesulitan Belajar, yaitu Pak Agung. Di sana kami meminta izin praktik kepada kepala sekolah dan disetujui oleh pihak sekolah. Setelah surat izin praktek kami disetujui oleh pihak sekolah, keesokan harinya kami kembali lagi ke sana, yaitu untuk melanjutkan tahap berikutnya, yaitu tahap identifikasi, yang mana yang pertama terdapat surat rekomendasi. Kepala sekolah memperkenalkan wali kelas rendah, yaitu wali kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kepada kami, dan kami memperkenalkan diri masing-masing dan memberitahukan tujuan kami datang ke sekolah. Di sana kami memberikan surat rekomendasi siswa asuh kepada wali kelas, dan saya mendapatkan wali kelas 2, yaitu Ibu Yultri Sandra. Ibu Yultri Sandra memberikan siswa asuh beliau kepada saya yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan bernama Noella Junika, kelas 2B, umur 8 tahun. Yang kedua, ada biodata dari siswa. Nah, biodata dari siswa ini yang pertama yaitu saya terangkan di sini. Namanya yaitu Noella Junika, umur dia 8 tahun. Dia bersekolah di SD 015/11 Lawang Agung, dan juga nama ayahnya ada di sana. Nah, untuk biodata siswa sudah lengkap dengan nama ayah dan ibu. Yang ketiga itu ada analisis buku pelajaran. Saya menganalisis buku pelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia yang paling penting, dan juga mata pelajaran matematika, dan juga mata pelajaran agama, mata pelajaran Penjaskes. Di sana saya menganalisis buku pelajarannya, terdapat beberapa nilai rendah dan juga nilai tinggi dengan berbagai macam alasan. Nilai rendah sudah saya telusuri, ternyata nilai rendah memang faktor dari dia, yaitu dia belum bisa membaca dan menulis. Kalau nilai tinggi, dia dibantu oleh orang tuanya di rumah ketika membuat PR. Yang selanjutnya ada diagram atau legar nilai. Di analisis buku pelajaran, saya sudah melakukan analisis nilai. Nah, di diagram terdapat nilai naik turun karena adanya tinggi dan rendahnya nilai yang didapatkan oleh Noella. Yang selanjutnya, saya melakukan tahap dokumentasi dari peserta didik. Saya mengajak Noella berfoto untuk menjadikan bukti bahwa saya melakukan analisis terhadap kesulitan belajar Noella. Pada tahap selanjutnya, saya melakukan evaluasi diagnostik, yang mana saya melakukan dalam mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Saya mengambil beberapa soal dalam matematika dan juga 5 soal dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam matematika saya sudah 6 kali pertemuan, baik dari awal saya masuk ke sekolah Noella sampai dengan sekarang sudah terhitung 6 kali pertemuan. Hasil dari pengamatan saya adalah Noella masih sangat belum bisa mengenali bentuk angka itu seperti apa, tetapi Noella itu bisa berhitung.
Kalau disuruh menyebutkan angka dari 1 sampai 20, Noela bisa. Tetapi ketika saya menyuruh Noela untuk menulis angka tersebut, Noela masih belum bisa. Nah, di buku tematik 1, saya mengambil soal angka terendah, yaitu angka 1 sampai 10, dengan menggunakan tanda tambah, kurang, dan juga kali. Di sana saya memberikan waktu 15 menit kepada Noela untuk dia menjawab soalnya sendiri, dan hasilnya dia masih belum bisa. Setelah 15 menit berlalu, saya mencoba membantu Noela dalam menjawab soal tersebut. Noela bisa menghitung hasilnya, tetapi tidak tahu bentukan huruf dari hasilnya itu seperti apa. Jadi saya membantu. Saya melakukan tahap itu selama 3 kali, dan untuk perkembangannya dia mau belajar. Tetapi Noela ini sifatnya mudah pelupa. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, saya juga mengambil soal dari buku paket tema 1. Noela baik dari angka maupun huruf itu memang masih belum bisa. Apalagi ketika saya minta membaca, sudah tentu Noela masih belum bisa. Nah, ketika saya mengajarkan dari A sampai Z, Noela bentukan huruf itu juga belum tahu. Dan saya mencoba untuk huruf yang terkecil, yaitu huruf A, B, C. Huruf A, Noela itu masih belum bisa. Nah, untuk soal, sudah tentu saya mengambil soal yang mudah dipahami oleh Noela. Yang pertama, saya membaca soal itu dan menjelaskan bentuk soal itu seperti apa. Nah, Noela itu mudah menjawab, tetapi tidak bisa menulis. Jadi juga adanya perlu bantuan saya. Untuk solusinya, Noela itu masih banyak perlunya bimbingan orang tua. Untuk sekarang sering latih Noela mengetahui bentuk huruf dan angka terlebih dahulu. Sering-seringlah melihat perkembangan dari Noela, dari tahap belajar sudah sampai mana, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Noela sampai Noela bisa. Untuk sementara, berikan tugas yang bersifat ringan dan lakukan tugas itu berulang kali. Maksud saya itu tugas-tugas bagaimana bentuk huruf A sampai Z, atau bagaimana bentuk angka 1 sampai 10. Atau kalau misal dia sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi lakukan tugas itu selama beberapa kali. Seringlah mengajak untuk orang tua ataupun guru di sekolah, sering-seringlah mengajak Noela untuk berbicara. Noela masih ada potensi untuk berhitung. Insya Allah Noela akan paham ketika cara pengajarannya tepat. Dari perkembangannya, kelebihan Noela adalah tulisan Noela itu sangat bagus, bahkan tergolong dengan sempurna. Yaitu ada huruf A, huruf D, huruf E, itu bentukan hurufnya itu sudah sempurna untuk anak seusia Noela. Untuk tahap terakhir, yaitu ada tahap wawancara. Saya mewawancarai 3 orang, yaitu wali kelas, orang tua, dan teman sekelas dari Noela. Hasil wawancara dari wali kelas Noela bernama Ibu Yultri Sandra. Hasil wawancara dengan memberikan 5 pertanyaan secara rinci. Hasilnya adalah Noela mengalami kesulitan belajar karena diri dia sendiri, karena Noela itu malas. Noela susah memahami soal karena Noela masih belum bisa membaca. Nah, karena Noela masih belum bisa membaca, Noela juga termasuk tergolong anak yang pendiam dan kurang fokus dalam belajar. Ketika ada soal yang tidak dipahami, Noela memilih untuk tidak bertanya. Tugas sekolah itu, kata wali kelas, dibantu oleh orang tua. Nah, selanjutnya hasil wawancara dari orang tua, Noela itu tidak terlalu sering belajar di rumah atau tidak terlalu sering membuat tugas di rumah. Orang tuanya mengakui sendiri kalau
tugas itu dibantu oleh mereka, tetapi mereka juga sekali-kali mengajarkan Noella tentang membaca dan juga menulis. Nah, ketika ada tugas, orang tua Noella menjelaskan tugas itu menurut pengetahuan mereka itu sendiri. Nah, hasil dari wawancara teman sekelas, saya memberikan pertanyaan yang sama kepada wali kelas, yaitu bagaimana sikap Noella di sekolah. Rata-rata jawaban yang diberikan kalau Noella itu orangnya pendiam. Noella itu suka berteman, tetapi temannya itu sering mengejek Noella. Nah, untuk tugasnya di sekolah, kata si Laura ini adalah teman sekelas dari Noella. Untuk tugas sekolahnya, Noella sering membuat tugas. Tetapi ketika saya bertanya lagi, apakah Noella itu sering bertanya di kelas, Laura menjawab dia tidak pernah selama belajar di sekolah, dia tidak pernah bertanya kepada guru. Nah, itulah hasil dari analisis pengamatan saya selama saya mengajar di sekolah. Terhitung sudah beberapa kali saya di sekolah melakukan proses pelaksanaan dari tahap identifikasi sampai tahap wawancara. Jika terdapat kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.